Kalian pernah kepikiran nggak kenapa ada siswa yang gampang banget buat memahami pelajaran, tapi ada juga yang susah? Iya. Aku jadi kepikiran juga kenapa remaja sering labil gitu ya maksudnya. Nah, itu semua ada di landasan psikologi pendidikan. Oh iya, menarik banget. Yuk kita bahas bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kenalin, Nama saya Rehan Muhammad Syahid. nama saya Siva Fahira. Saya Kania Septianti Haitami. Saya Aryo Herdiansa. Kita dari kelompok 2 Pendidikan Teknologi Agroindustri angkatan 2024. Kelas B. Nah, di sini kita bakal Membahas mempelajari sekilas tentang psikologi Logis. pendidikan, bener kan? Yuk, Kita simak bareng-bareng. Yuk. Perkembangan individu adalah proses perubahan yang berlangsung seumur hidup, dimulai sejak lahir hingga akhir hayat, melalui tahapan bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa. Perubahan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kematangan biologis seperti pertumbuhan fisik dan perkembangan otak, serta pengalaman belajar dari lingkungan sosial maupun pendidikan. Prinsip dasarnya, perkembangan terjadi secara bertahap, di mana setiap tahap saling mempengaruhi antara aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Selain itu, arah perkembangan dapat diprediksi, misalnya bayi akan belajar duduk, kemudian berjalan, lalu berlari, yang menunjukkan adanya pola umum meskipun setiap individu tetap memiliki keunikan masing-masing. Ada 3 teori mengenai perkembangan. Yang pertama, nativisme. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa faktor-faktor turunan yang berasal dari orang tuanya. Menurut Yellon dan Weinstein, pada tahun 1977, faktor keturunan tersebutlah yang menentukan pola dan perkembangan individu. Namun, John Locke dan J.B. Watson menolak asumsi nativisme. Mereka berasumsi bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, ibarat papat tulis yang belum ditulisi. Menurut keduanya, faktor penentu perkembangan individu ditentukan oleh faktor lingkungan atau pengalaman. Teori kedua ini disebut dengan teori empirisme. Teori ketiga yaitu konvergensi. William Stern dan Robert G. Hevigers berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan oleh gabungan faktor turunan dan faktor lingkungan atau pengalaman. Robert Hevigers membagi perkembangan individu menjadi 4 tahap dan setiap tahapannya punya tugas perkembangan masing-masing. Simpelnya, di tahap pertama yaitu masa bayi dan kanak-kanak dengan rentang usia 0-6 tahun bertugas untuk belajar berjalan dan bicara. Anak sekolah dengan rentang usia 6-12 tahun bertugas belajar, membaca, dan bekerja sama. Lalu remaja dengan rentang usia 12-18 tahun bertugas untuk mencari identitas dan kebebasan. Lalu masa dewasa bertugas menyiapkan karir, keluarga, dan menyesuaikan diri di masa tua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran pendidik dalam perspektif psikologi pendidikan. Yang pertama, membantu peserta didik sesuai tahapan perkembangannya. Nah, pendidik ini berperan mendampingi anak menyelesaikan tugas-tugas perkembangan seperti fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Yang kedua, memahami faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Yang pertama itu ada faktor hereditas, seperti bakat, genetik, dan kematangan biologis. Nah, faktor kedua yaitu ada faktor lingkungan, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan pengalaman belajar. Yang ketiga, memberikan perlakuan sesuai usia dan tahapan perkembangan mereka. Yang pertama, usia dini, dari umur 0 sampai 6 tahun, dengan memperlakukan mereka penuh kasih sayang, membimbing eksplorasi, dan menanamkan disiplin dengan cara yang lembut.
Yang kedua, tahapan anak-anak dari 6 sampai 12 tahun dengan memberikan tanggung jawab, mendorong kerja kelompok, dan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Yang ketiga, remaja dari 12 sampai 18 tahun dengan membantu mereka agar bisa menghargai pendapat, memberi kepercayaan, dan menampingi kemandirian serta pembentukan identitas diri. Nah, yang terakhir yaitu tahapan keempat, yaitu dewasa, mendukung mereka agar memiliki tanggung jawab sosial, keluarga, dan juga pekerjaan. Nah, peran yang keempat yaitu sebagai fasilitator belajar. Nah, peran pendidik juga tidak hanya sebagai pengajar saja, tetapi juga menjadi fasilitator agar peserta didik menemukan dan mengembangkan potensinya. Nah, gimana sih caranya? Contohnya itu dengan menyediakan sarana belajar, membimbing proses belajar, memberikan kesempatan bereksplorasi, dan menciptakan suasana yang mendukung. Belajar dapat dipahami melalui 3 teori besar yang saling melengkapi. Yang pertama, behaviorisme, menekankan perubahan perilaku melalui stimulus, respon, dan penguatan seperti hadiah atau hukuman. Lalu yang kedua, kognitivisme, berfokus pada proses berpikir internal seperti mengingat, memahami, dan membangun skema, misalnya dengan peta konsep atau diskusi. Sedangkan yang ketiga, yaitu humanisme, melihat belajar sebagai proses utuh yang memperhatikan emosi, motivasi, dan kebutuhan pribadi, dengan guru berperan sebagai fasilitator. Jika digabungkan, behaviorisme membantu membentuk kebiasaan, kognitivisme memperdalam pemahaman, dan humanisme menumbuhkan motivasi intrinsik, sehingga pembelajaran menjadi lebih seimbang dan juga bermakna. Kesimpulannya, landasan psikologis pendidikan membantu kita memahami bagaimana peserta didik dapat berkembang, Apa tugas setiap tahapannya? Dan bagaimana teori belajar dapat diterapkan. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga tentang membentuk manusia seutuhnya. Nah, itu dia pembahasan sekilas mengenai landasan psikologi pendidikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.